Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian rekan-rekan Dewan Guru SMP Negeri 1 Khusus Utara yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama-sama di sekolah yang kita cintai. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Rasul yang telah menyelamatkan kita dari jurang kebodohan menuju masa depan yang insya Allah lebih terdidik. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian kepada Bapak Ibu, rekan-rekan Dewan Guru atas kesediaannya untuk hadir di tempat ini. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan bahwa saya hadir di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Saya tahu bahwa Bapak Ibu di sini sudah memiliki pemahaman yang lebih dari saya, kemudian pengalaman dan sebagainya. Ini hanya adalah rangkaian dari program yang telah saya ikut, yaitu pendidikan guru penggerak. Selama kurang lebih 2 bulan saya menjalani prosesnya yang Masya Allah tidak mudah, tapi sampai sekarang saya masih melewatinya. Saya ingin memotivasi Bapak Ibu yang ada di sini supaya nanti mungkin kita semua bisa menjadi guru penggerak, karena ternyata ada banyak ilmu yang saya dapatkan dari perjalanan saya di guru penggerak ini. Baik, sebenarnya materi yang akan saya sampaikan itu tentang budaya positif di sekolah. Tetapi tidak ada salahnya saya menyematkan sedikit materi tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mengapa? Karena saya sering masuk di beberapa kelas menanyakan kepada siswa-siswa kita. Kalau saya tanya siapa sih bapak pendidikan kita, mereka tidak ada yang tahu. Terus terang saja, dan saya sendiri terus terang Bapak Ibu, ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merasa bersalah kepada Bapak Ki Hajar Dewantara, terus terang saja, karena ternyata ada banyak filosofi dan konsep pendidikan yang begitu elok yang beliau telah perjuangkan untuk kita, ternyata saya sendiri hampir melupakan itu. Jadi tidak ada salahnya kita menengok sedikit tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan ini perjalanan singkat mengenai tercetusnya pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan di Indonesia itu tidak langsung bahwa kita mau sekolah seperti sekarang ini Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga tahu. Jadi ini sejarah pendidikan di Indonesia. Jadi yang pertama itu pada tahun 1854 ada yang namanya sekolah kabupaten. Tetapi sekolah kabupaten ini khusus mendidik hanya untuk calon-calon pegawai. Kemudian di tahun yang sama muncullah sekolah Bumi Putra. Sekolah Bumi Putra ini memang untuk rakyat. Tetapi ternyata tujuannya rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan berhitung. Itu pun tujuannya apa? Supaya rakyat ini menjadi pembantu untuk menyukseskan urusan dagang pemerintah kolonial. Jadi ternyata kita masih dibodohi pada saat itu. Nanti tahun 1920 cita-cita baru dalam pendidikan dan pengajaran muncul. Itu pun perjuangannya tidak mudah. Tahun 1922 baru lahir yang namanya Taman Siswa Yogyakarta, yang kemudian menjadi awal munculnya sekolah-sekolah yang bebas dan merdeka untuk rakyat, dan sampai sekarang bisa kita nikmati dan anak-anak kita kemudian bisa nikmati sampai sekarang. Itu sedikit sejarah pendidikan di Indonesia. Lanjut. Jadi ini konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu Bapak Ibu, kita ibarat pertanian. Kita ini ibarat menanam benih. Kalau misalnya kita di sini ibarat menanam cengkeh. Jadi kita ini, guru ini sebagai petaninya. Kemudian siswa itu sebagai benihnya.
Jadi tentunya kalau misalnya kita menanam cengkeh, kita mau supaya cengkehnya kita berbuah yang lebat, banyak buahnya, kemudian nanti kalau hasilnya bisa dijual menghasilkan banyak, tentu kita harus melakukan berbagai upaya. Upaya itulah yang disebut dengan menuntun. Jadi kita harus menuntun siswa kita sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, di sini yang saya garis bawahi ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu Bapak Ibu adalah yang berkaitan tentang apa yang ada dalam diri setiap manusia yang tidak bisa kita ubah. Contoh, sosiokulturalnya, atau kemudian contoh minatnya, potensinya, bakatnya, itu adalah kodrat alamnya. Kodrat zaman apa? Kodrat zaman itu berkaitan dengan perkembangan zaman. Jadi kita harus mendidik siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui sekarang zamannya kan teknologi. Jadi kita harus menyesuaikan dengan pola pengajaran atau pendidikan kita di sekolah. Kalau sekarang siswa-siswa ketika kita tanya siapa pahlawan dari Aceh atau siapa pahlawan dari Sulawesi Tenggara, mereka tidak akan tahu. Tapi coba kalau kita tanya siapa sekarang artis TikTok yang lagi viral, pasti tahu. Atau siapa sekarang gamers yang paling banyak pendukung penghasilannya, pasti tahu. Siapa YouTuber sekarang yang paling banyak subscribernya, pasti mereka tahu. Tapi ketika kita tanya siapa pahlawannya dari daerahnya, mereka tidak tahu. Karena sekarang zaman menuntut kita untuk lebih berkreasi lagi. Jadi kalau misalnya sekarang anak-anak mereka lebih tertarik dengan dunia digital, berarti kita harus menyesuaikan dengan itu. Metode pembelajaran kita menyesuaikan dengan itu. Kemudian ini trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pasti kita masih ingat Ingarsa Suntulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi ini ada maknanya. Kalau Ingarsa Suntulodo itu di depan menjadi teladan. Jadi Bapak Ibu, profesi guru itu tidak melekat dalam diri kita hanya 8 jam. Misalnya kita datang di sekolah jam 7, hanya sampai jam 1. Kita hanya sebagai guru sampai jam 1, tidak. Profesi guru itu melekat dalam diri kita selama 24 jam. Makanya kita harus menjadi teladan. Misalnya saya di sekolah menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang bagus. Kemudian ketika saya pulang di rumah sorenya saya menggunakan bahasa kasar. Ketika ada siswa kita, ada anak-anak didik kita melihat, mereka tidak akan mengatakan, oh itu si Rani yang berkata kasar, tidak. Mereka akan mengatakan itu ibu guru saya. Betul atau tidak? Betul kan? Makanya di rumah dan di sekolah atau dimanapun profesi yang melekat dalam diri kita, sepatutnya kita menjadi teladan. Di depan kita menjadi teladan. Kemudian trilogi yang kedua, Imadia Mangunkarso, artinya di tengah memberi semangat. Jadi di tengah ini kita menuntun siswa kita melakukan pembelajaran supaya mereka bakat-bakat yang ada dalam dirinya mereka itu keluar, kita maksimalkan. Kemudian trilogi yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Ketika kita sudah menjadi teladan, ketika kita sudah memantau, menuntun bakatnya, apa yang ada dalam dirinya, kita tinggal memberikan semangat dan dorongan, motivasi dari belakang supaya misalnya perilaku yang belum baik itu diperbaiki, perilaku yang sudah baik itu ditingkatkan lagi sama dengan prestasi dan sebagainya. Baik, itu sedikit tentang filosofi Ki Hade karena menurut saya penting. Dan ini penting materinya yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu ada beberapa materi, baik mengenai disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, saya mau bertanya, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang pertama kali terbayang di benaknya? Paling mungkin Mbak Ibu apa? Tata tertib. Oke. Yang lain Bapak Ibu? Kalau mendengar kata disiplin, tepat waktu. Oke, kita cek ya. Kalau berkaitan dengan di tata tertib, ternyata salah.
Ternyata disiplin tidak berkaitan dengan tata tertib. Ya, baik, menghargai waktu. Ini kalau saya awalnya itu ketika awal di ruang kolaborasi itu dengan fasilitator dan instruktur, kita ditanya, belum dijelaskan ini, kita diberikan pertanyaan pemandu. Kalau Bapak Ibu calon guru penggerak mendengar kata disiplin, apa yang terbasit di benaknya? Saya sama dengan ibu kepala sekolah, saya bilang mengindahkan tata tertib, kemudian mematuhi tata tertib, kemudian tidak melanggar dan sebagainya. Ternyata disiplin itu yang benar adalah menanamkan nilai. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika kita menerapkan disiplin dengan hanya peraturan dan tata tertib, misalnya siswa kita yang melanggar peraturan kita memberikan hukuman, efek perubahannya itu hanya jangka pendek. Karena tujuan sebenarnya dari disiplin itu adalah menanamkan nilai-nilai kepada siswa kita supaya dia termotivasi dalam dirinya, termotivasi internal. Kalau kita menerapkan tata tertib, misalnya contoh ya, misalnya ada siswa yang bajunya di luar, saya hukum, dia termotivasi, besoknya dia ketika melihat saya, dia masukkan bajunya buru-buru. Itu dia motivasinya dari dalam atau dari luar? Dari luar kan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia memasukkan bajunya hanya karena takut sama Ibu Rani, hanya karena takut sama Pak Dahiri, hanya takut sama Pak Jafarudin contohnya. Tetapi ketika misalnya guru-guru ini tidak ada, dia bebas mengeluarkan bajunya. Kenapa? Karena itu motivasinya dari luar, bukan dalam dirinya. Makanya perlu kita menerapkan namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang termuat dalam profil belajar Pancasila. Ini profil belajar Pancasila Bapak Ibu harus kita hafal mati, karena kita mau terapkan ke siswa kita. Terus terang saya sendiri ini nanti ikut guru penggerak baru, oh ternyata begini profil belajar Pancasila. Ternyata ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan ke siswa kita. Nah, ini profil belajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mengapa ketika setiap RPP penilaiannya itu pasti di pertama membaca doa? Iya. Meskipun Bapak Ibu misalnya supervisi menjelaskan materinya sangat bagus menggunakan media bertak, tetapi ketika tidak ada membaca doa untuk memulai pembelajaran, itu bisa dianggap gagal. Itu bisa dianggap Bapak Ibu tidak bagus. Kenapa? Karena profil pelajar Pancasila yang pertama menanamkan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana supaya siswa kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian profil belajar yang lainnya yang kedua, mandiri. Jadi bagaimana supaya siswa kita itu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, supaya mereka mampu mengolah berdasarkan logika, jangan karena situasional semata. Kemudian berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global ini artinya dia mau menghargai perbedaan. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Jadi bagaimana siswanya mau kreatif kalau gurunya sendiri tidak kreatif. Selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan universal lain menurut IBO. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, percaya diri dan komitmen. Kenapa nilai-nilai kebajikan universal ini saya tayangkan? Karena nanti ini akan berkaitan tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya ini Bapak Ibu, kan tujuan utamanya ini bagaimana nanti Bapak Ibu terutama mungkin di wali kelas mampu membuat yang namanya keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Nah, ini jawabannya. Ternyata keyakinan kelas itu memotivasi seseorang dari dalam. Contoh Bapak Ibu, misalnya kita keyakinannya agama Islam ya, berarti kita harus mempedomani hidup kita berdasarkan keyakinan kita. Sama dengan ketika membentuk keyakinan kelas. Ketika kita membuat keyakinan kelas, ada nilai-nilai kebajikan
kebajikan di dalamnya, kita harus senantiasa mengatakan kepada siswa kita bahwa kamu harus berpedoman terhadap keyakinan kelas ini, terhadap apa yang telah kamu yakini. Nah, itu bedanya dengan peraturan. Peraturan itu pasti kita tahu bahwa peraturan itu kita terapkan begitu saja tanpa kita meminta pendapat siswa. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita misalnya kita Dewan Guru rapat, kita rumuskan tata tertib dan peraturan siswa SMP Negeri 1 Kuala Lumpur Utara. Tapi kita tidak tanya siswa ini sepakat tidak dengan peraturan ini. Kita tidak menjelaskan ke siswa apa nilai-nilai dari peraturan ini, apa yang mau dicapai dari peraturan ini. Tidak, kita hanya menyampaikan begitu saja dan mau tidak mau siswa harus mentaati peraturan itu. Nah, kalau keyakinan kelas dia berbeda. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Nanti ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Siapa tahu Bapak Ibu mulai membuat di kelasnya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak, jadi sedikit saja, minimal 5 atau sampai 7 poin. Kemudian diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian ini bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu semua siswa, semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi poin-poin yang akan kita yakini itu berdasarkan hasil diskusi dengan siswa. Jadi kita misalnya membuat keyakinan kelas, kita berikan kesempatan ke siswa untuk mengeluarkan pendapat mereka. Kira-kira mereka maunya yang seperti apa supaya menjadi keyakinan kelas kita. Nah, ini prosedur keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu nanti membuat yang pertama, kan ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu mempersilahkan siswa di kelas untuk berdiskusi atau bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita masuk di kelas, kita sampaikan ke siswa, kira-kira hal-hal apa sih yang perlu kita terapkan di kelas ini. Saya sudah masuk di beberapa kelas, misalnya mereka akan memberikan saran, Bu, di kelas ini sering sebut-sebut nama orang tua. Atau misalnya di kelas ini Bu sering hilang-hilang pulpennya kita. Nah, itu bisa kita masukkan sebagai salah satu kriteria untuk keyakinan kelas. Kemudian setelah kita meminta pendapat dari siswa kita tampung semua pendapatnya. Kita mencatat semua masukan-masukan dari di siswa itu. Kalau saya kemarin pakai manila karton, kemudian pakai kertas origami, atau ada juga yang stiker itu kita bagikan ke siswa, mereka akan menulis sendiri. Nanti mereka maju di depan membacakan, misalnya keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Kita tanyakan ke siswa, sepakat dengan ini? Pak, kalau mereka sepakat nanti kita tempel, berarti satu keyakinan disepakati. Kemudian ini, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Contoh misalnya kalau peraturannya tata tertib kita tidak boleh dilarang membawa senjata tajam. Ya, atau misalnya dilarang membawa minuman keras atau dilarang terlambat. Itu kata dilarang itu adalah bentuk kalimat negatif ya, Bapak bahasa Indonesia. Jadi kalimat positifnya kita ganti. Misalnya jangan membuang sampah di sembarang tempat. Ini kan ada kata jangan. Jadi dia tuh kalimat negatif, kita ganti menjadi kalimat positifnya, menjaga kebersihan kelas. Jadi dia bersifat universal. Kemudian setelah kita tampung masukan dari siswa-siswa, kita tinjau kembali. Jadi biasanya kan ada yang sama. Yang sama itu kita pisahkan. Jadi yang berbeda saja kita ambil. Kemudian kita ajak setelah kita misalnya tadi menjaga kebersihan kelas, kita ajak siswa, kira-kira kalau menjaga kebersihan kelas ini nilai kebajikannya apa? Nilai keyakinannya apa tadi yang sesuai dengan IBO dan profil pelajar
Pancasila. Contoh misalnya ini, kembalikan barang yang dipinjam. Ini kesepakatannya. Dengarkan guru. Kemudian datang tepat waktu. Ini dia masuk dalam keyakinan saling menghormati atau nilai kebajikannya hormat. Jadi ketika kita mengembalikan barang yang kita pinjam, ketika kita mendengarkan guru menjelaskan, ketika kita datang tepat waktu, itu berarti kita saling menghormati. Dan itu yang disepakati itu bisa kita jadikan sudah menjadi keyakinan kelas dan ditempel di tempat yang mudah dijangkau oleh peserta didik kita. Misalnya biasa di sini boleh, di sini Bapak Ibu di sebelum masuk. Jadi ketika misalnya ada keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Ketika siswa kita mau membuang sampah sembarang tempat, dia akan lihat, oh, saya melanggar keyakinan kelas saya, yaitu tidak menjaga kebersihan kelas. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas. Misalnya contohnya yang pertama, berdoa setiap memulai pembelajaran, atau berdoa setiap mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Kemudian hadir tepat waktu, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian komitmen terhadap tugas. Komitmen terhadap tugas ini kan berarti dia mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan semua tugas. Jadi dia bersifat universal. Kemudian selanjutnya senantiasa saling membantu menjaga kebersihan kelas. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang mendasari siswa kita itu melakukan pelanggaran, bukan siswa, hanya siswa, tetapi kita semua ternyata didasari adanya kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Ini menurut psikologi. Ketika ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, kita berusaha untuk memenuhinya, tetapi terjadi benturan, maka disitulah muncul yang namanya perilaku yang tidak sesuai. Misalnya siswa kita, Bapak Ibu, di kelas kita mendapati siswa kita yang ribut, misalnya dia mencari-cari perhatian. Coba misalnya Pak Jafarudin cek kira-kira kenapa ini anak. Pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan biologi, ya, makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya, ya, misalnya nomor 2 itu tadi. Kasih sayang dan rasa diterima ini bukan hanya berkeluarga, Pak. Misalnya ada siswanya Pak Jafarudin kan di kelas itu dia suka menyendiri, hanya sendirinya. Iya, diasingkan. Kemudian dia mencari-cari masalah dengan cara apa? Membuat masalah dengan teman yang lain. Dia ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya supaya dia diterima. Tetapi terjadi benturan. Kenapa terjadi benturan? Karena dia tidak tahu cara memenuhinya. Makanya terjadilah masalah atau kasus. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan atau keterampilan. Penguasaan ini berkaitan dengan pelajaran. Ya, pelajaran. Misalnya ada siswa yang tidak menguasai misalnya matematika. Kemudian di pelajaran matematika dia cenderung berulah. Tetapi ketika dia di pelajaran penjas, dia semangat. Kenapa? Karena dia menguasai penjas, tetapi matematika tidak. Ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan atau pilihan. Coba Bapak Ibu sekali-kali misalnya kita di kelas, kita lihat siswa kita berikan dia pilihan. Anak-anak sekalian, kalian mau belajar di mana hari ini? Itu ketika dia memberikan masukan, Pak Guru kita belajar di lab, misalnya IPA. Ketika Bapak memenuhi itu, dia akan terpuaskan kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan atau pilihan. Makanya sekarang ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Ini penting. Pembelajaran diferensiasi itu Bapak Ibu, saya sendiri melihat ternyata susah sekali. Ya susah kalau kita tidak mencoba. Sebelum kita mengajar itu, kita membuat perangkat, kita harus memenuhi 3 kebutuhannya siswa. Kita harus lihat dia kebutuhan belajarnya apa, minat belajarnya apa, profil belajarnya apa. Bahkan penugasannya itu harus berdasarkan siswa.
Iya, misalnya ada siswa yang dia suka visual atau auditori atau hanya menjelaskan saja. Itu susahnya pembelajaran diferensiasi. Kita harus memerdekakan siswa. Jadi siswa ini pusatnya. Jadi pendidikan sekarang itu berpusat kepada peserta didik. Semua hal itu harus ke mereka. Kita ini hanya fasilitator. Iya, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kesenangan. Ini berkaitan dengan apa yang mereka senangi. Sama dengan tadi, kayak misalnya dia lebih senang ketika kita belajar di ruang yang terbuka, atau dia lebih senang ketika kita belajar yang berkaitan tentang praktek. Oke, ketika ada siswa tadi yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, muncul yang namanya masalah atau penyimpangan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Coba kita kembali ke diri kita masing-masing. Kira-kira Bapak Ibu lebih sering menerapkan posisi nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke, kalau Pak Jafarudin nomor 2. Kalau Bapak Ibu yang lain nomor berapa? 5. Nomor 5. Oh, mantap, manajer. Oke. Kalau saya dulu posisi nomor 1, terus terang saja. Iya, penghukum ya. Saya terus terang saja penghukum. Kemudian ya sering juga membuat merasa bersalah. Kemudian teman sering juga ya. Ternyata kita tinjau dari nomor 1. Posisi penghukum ini ternyata sangat dilarang keras. Kenapa? Karena ketika anak bersalah atau melakukan pelanggaran, kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, posisi kontrol penghukum. Misalnya kita menghukum dengan kekerasan verbal ataupun fisik, itu dilarang. Karena anak yang bermasalah ini kan anak yang gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kita memberikan hukuman, kita akan menempatkan dia selamanya menjadi anak yang gagal. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya posisi kontrol yang pertama ini di sekolah kita usahakan dihapus. Oke, mudah-mudahan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Tadi Pak Jafarudin katanya sering posisi nomor 2 ya Pak. Saya juga sering. Contoh, misalnya kan ada siswanya dia berkasus. Kita bilang, kamu tidak kasihan keadaan mamamu ini. Sering kan? Saya juga sering. Kamu tidak kasihan keadaan papamu. Kamu tidak kasihan dengan nenekmu di rumah. Iya, setiap hari mereka cari uang di kebun, tetapi kamu seperti ini. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Bagus kedengarannya kalau kita mengucapkan itu, tapi ternyata efek psikologis kelanjutannya itu fatal kepada siswa. Kalau kita misalnya memberikan hukuman, mungkin dia akan memberontak atau memberikan umpan balik. Tapi ketika dia membuat merasa bersalah, dia akan selalu menanamkan dirinya identitas gagal. Dia akan menjadi orang yang rendah diri. Dia akan merasa bahwa dia telah gagal menjadi manusia, dia telah mengecewakan orang lain dan sebagainya. Dan ketika kita tidak menuntaskan masalah itu, di masa depan anak-anak kita akan menjadi anak yang tidak percaya diri. Seperti itu, karena selamanya dia akan merasa, oh dulu saya ini sering melakukan seperti ini, ternyata saya melukai hati orang. Karena kita tidak menuntaskan hal tersebut. Posisi kontrol yang ketiga, posisi teman. Saya sering seperti ini, Bapak Ibu guru pasti banyak juga. Posisi teman ini positifnya apa? Kita menjadi lebih dekat dengan siswa, kita menjadi lebih akrab lah. Jadi biasanya kan kalau kita akrab, dia lebih terbuka ke kita. Tapi ternyata ada negatifnya. Negatifnya adalah satu, siswa itu ketika menganggap kita sebagai teman, dia rasa hormatnya berkurang. Ya, betul atau tidak Bapak Ibu? Iya, dia menganggap kita teman. Kedua, siswa akan ketergantungan kepada kita. Oh, misalnya, iya, tergantung. Misalnya dia bermasalah, dia anggap teman Pak Liama. Saya hanya mau Pak Liama bantu dulu saya. Besoknya lagi, Pak Liama saya ada lagi masalahku dengan Pak Jafarudin. Dia karena dia sudah tergantungan dengan Pak Liama. Karena yang dianggap teman Pak Guru Pak Liama. Kemudian
posisi teman itu bisa jadi siswa ini melaksanakan disiplin positif karena guru ini saja. Karena dianggap hanya ini yang dekat dengan saya, berarti saya hanya mau mendengarkan katakannya Pak Guru ini. Ini kalau kita cermati, saya sendiri waktu itu memberikan pendapat, kayaknya saya senang dengan posisi teman ini. Karena memang kita diajari menjadi lebih akrab dengan siswa, ternyata ada negatifnya yang lain. Posisi kontrol yang keempat, pemantau. Ada yang pernah melakukan posisi pemantau? Jadi posisi pemantau Bapak Ibu, kita memantau perilaku siswa. Bedanya dia dengan penghukum, posisi pemantau itu memberikan konsekuensi. Kalau menghukum, dia hukumannya tidak berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Contoh, misalnya ada siswa kita tidak mengerjakan PR-nya. Kira-kira mana yang kita terapkan? Pertama, saya jemur dia di lapangan 1 jam pembelajaran. Atau yang kedua, saya berikan dia tambahan PR. Yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Nomor 1 ya. Atau contoh, ada siswa yang terlambat 5 menit masuk di kelas. Kita berikan dia hukuman, dia berdiri di depan kelas sampai jam pembelajaran selesai. Atau kita tambahkan dia 5 menit lebih banyak kelasnya dibanding temannya yang lain. Nah, ini perbedaannya penghukum dengan pemantau. Kalau penghukum tidak ada hubungan antara apa yang dia lakukan dengan apa yang diberikan. Tetapi kalau pemantau itu berupa konsekuensi. Misalnya tadi dia terlambat 5 menit itu siswa, kita berikan dia konsekuensinya, dia belajar 5 menit lebih lama dari teman-teman yang lain. Itu konsekuensi. Jadi ketika kita sudah masuk di dalam, sudah mulai pembelajaran, ada siswa terlambat 5 menit. Bapak Ibu jangan biarkan siswa di luar. Silakan dia masuk. Catat 5 menit dia terlambat. Setelah jam istirahat, semua temannya keluar. Biarkan dia 5 menit lebih lama dari temannya. Itu namanya konsekuensi. Karena berkaitan dengan apa yang telah dia langgar. Seperti itu. Dan ternyata dari 5 posisi kontrol ini ada 1 posisi kontrol yang paling baik dan sebisa mungkin kita gunakan, yaitu posisi kontrol manajer. Manajer itu adalah kita memberikan keleluasaan kepada siswa kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Misalnya ketika dia bersalah, dia akan menemukan sendiri apa masalahnya. Dia akan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Itu posisi manajer. Manajer tidak memberikan hukuman. Manajer tidak berposisi sebagai teman. Dia melatih siswa untuk bertanggung jawab sendiri. Kita sini hanya menuntun dan memfasilitasi siswa. Baik. Iya, susah Bapak, susah memang. Saya kemarin itu sampai mengatakan, Bu, itu bisa berlaku kalau di tempatnya Ibu fasilitator di Jakarta atau di kota besar sana. Karena di kota besar itu orang tua paham tentang pendidikan. Tapi kalau kita di sini, di daerah seperti ini, yang harusnya tugas kita mendidik siswa sampai 8 jam saja, sebenarnya sampai 24 jam. Karena ketika pulang dari sekolah, kebanyakan orang tua tidak memperhatikan anaknya. Jadi ketika terjadi perilaku-perilaku yang maladaptif di luar jam pembelajaran sekolah, efeknya akan berlanjut lagi di sekolah, dan kembali lagi kita yang menjadi fokusnya yang mau menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ketika di kota besar, mereka kan orang tuanya tahu tentang apa yang pulang dari sekolah, mereka kontrol anaknya. Mereka tanyakan apa yang terjadi di sekolah, bagaimana pembelajaranmu. Jadi tugas kita guru berkurang. Tetapi kalau kita di sini, tugas kita lebih banyak lagi. Mereka melanggar di luar, ada masalahnya di luar, besoknya mereka berkelahi, tawuran, ujung-ujungnya kita lagi yang mau selesaikan. Berarti 2 kali lipat pekerjaannya kita.
Baik, ini adalah segitiga restitusi yang akan kita lakukan ketika siswa kita melakukan pelanggaran ketika kita berposisi sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak, identitas siswa dari orang yang gagal karena dia melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak-anak itu kadang dia melakukan pelanggaran karena hanya mencari perhatian. Ya, kadang dia ingin memenuhi kebutuhannya tetapi terjadi benturan. Misalnya dia mau bersosialisasi, dia mau berteman tapi ternyata tidak ada yang merespon dia. Akhirnya dia melakukan perilaku yang tidak sesuai. Makanya ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, katanya kita dilarang mengkritik dia. Ini adalah kata-kata ketika siswa kita melakukan pelanggaran tahap pertama. Kita harus mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Iya, katanya seperti itu, harus. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, jadi tahap menstabilkan identitas itu kita mendekati emosionalnya terlebih dahulu. Jadi ketika misalnya anak melakukan pelanggaran Bapak Ibu, kemudian kita langsung marahi, dia otaknya ini tidak akan bekerja dengan maksimal. Dia akan semakin marah. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran, misalnya ada yang sudah parah ini berkelahi, kita langsung pukul, tampar satu kali, dia langsung kehilangan dengan dirinya. Karena otak itu ketika kita dalam keadaan marah dan emosional, makanya kita dilarang mengambil keputusan ketika kita dalam keadaan marah. Karena hal itu tidak sepenuhnya dari otak atau pikiran kita. Sebagian itu dan sebagian besarnya dari faktor emosional kita. Makanya ketika anak kita melakukan pelanggaran, hal yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dia. Kita mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian setiap manusia pernah berbuat salah, seperti itu praktek yang harus kita lakukan. Meskipun kenapa, apalagi kalau misalnya sudah itu terus yang melanggar. Misalnya hari ini dia datang melanggar, ya berbuat salah itu tidak apa-apa. Besok dia datang lagi, ya berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, itu kayak perlu ditelaah lagi apa yang salah dari hal tersebut. Iya. Kemudian setelah kita menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Jadi tidak selamanya kita benarkan salahnya, kita validasi. Jadi ternyata dia melakukan pelanggaran itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Setelah tadi kita menstabilkan dia supaya dia tidak emosional, kemudian dia merasa diterima dan sebagainya, mulailah kita validasi bahwa ternyata apa yang kamu lakukan itu salah. Jadi selama ini mungkin kita menerapkan segitiga restitusi tapi tidak sesuai dengan rentetannya. Kita langsung menyalahkan terlebih dahulu. Jadi setelah kita stabilkan, kita validasi bahwa ternyata ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Dan kebutuhan dasar itu kita identifikasi, dia sendiri yang akan memvalidasi tindakannya. Ketika dia mengatakan, oh memang saya salah, memang ada hal yang seperti ini, kita tidak mengatakan selamanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi di tahap kedua kita sudah mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu melanggar atau salah, karena kita sudah proses memvalidasi tindakannya yang salah. Jadi kalau misalnya tadi katanya Pak Guru, kalau siswa yang sama terus-menerus berkasus, kemudian kita mau mengatakan terus berbuat salah itu tidak apa-apa, katanya kayaknya berat juga, karena kita juga ini kan manusia ya. Nah ini dialognya ketika kita dalam proses validasi tindakan yang salah. Ini, ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tapi misalnya tadi ada siswa kasusnya begini, dia berkelahi gara-gara dia
misalnya diganggu atau dibully sama temannya, misalnya disebut-sebut nama bapaknya, kemudian dia pukul temannya, kan tadi kita tidak langsung menyalahkan, kita tanyakan, oh kenapa kamu seperti itu? Gara-gara dia sebut namanya bapakku bu, jadi saya marah. Boleh marah itu, tetapi sebenarnya ada sikap yang lebih baik dari itu, kan? Kita tidak langsung mengatakan sikap kamu marah itu salah, karena ketika kita langsung mengatakan kamu marah itu salah, berarti kita melanggar hak dia. Kita langsung mengatakan, oh memang ketika saya juga mungkin disebut nama orang tuaku, saya juga akan marah. Tetapi ada sikap yang lain yang lebih baik kita lakukan supaya tidak timbul masalah selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini tahap segitiga restitusi yang terakhir. Jadi teori kontrol itu menyatakan bahwa selama ini disiplin positif itu muncul karena termotivasi dari dalam. Ketika kita memberikan hukuman atau kita memberikan penghargaan Bapak Ibu, ternyata itu hanya berefek jangka pendek karena itu adalah motivasi dari luar. Yang sangat penting adalah menumbuhkan motivasi internal atau intrinsik dalam diri anak kita. Jadi ketika dia sudah mencapai identitas yang sukses, tadinya ketika kita menstabilkan identitasnya, kita memvalidasi tindakannya, yang terakhir adalah kita akan menghubungkan nilai-nilai keyakinan yang tadi kebajikan universal itu yang telah dilakukan. Kita akan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Setelah kita membuat keyakinan kelas, dia akan mengatakan, oh saya tidak menghargai teman. Seperti itu. Jadi di segitiga restitusi itu kita membuat anak bertanggung jawab sendiri. Dia menceritakan sendiri masalahnya, dia menemukan sendiri solusinya. Bukan kita yang mau memberikan konsekuensi atau hukuman bahwa oh kamu salah harus seperti ini, tidak. Jadi mereka bertanggung jawab sendiri terhadap apa yang mereka lakukan. Dan ini terbukti membuat anak-anak yang ketika diberikan restitusi, dia akan menjadi anak yang bertanggung jawab, dan ini akan berefek jangka panjang sampai ke depannya. Seperti itu. Susah tidak Bapak Ibu? Susah ya? Ya susah, tetapi harus seperti itu. Dan kita harus memulai. Mungkin kalau sekarang kita masih berada di posisi misalnya pemantau, atau kita masih di posisi pembuat merasa bersalah, kita harus perlahan mengubah itu. Karena memang perubahan itu kan tidak bisa secara instan. Tetapi ketika kita sudah tahu bahwa ternyata posisi kontrol yang ini tidak benar, posisi kontrol ini kurang efektif, maka kita harus berusaha untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Karena memang fokus utamanya kita adalah bagaimana siswa kita ini mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa-apa yang telah terjadi pelanggaran itu, kita usahakan supaya siswa kita ini sesuai dengan filosofi KHD-nya itu, yaitu mendorong dan menuntun siswa kita. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai segitiga restitusi, kemudian tentang budaya positif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Nah, sesuai janjinya Ibu, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Oke, sudah tahu semua apa itu keyakinan kelas? Sudah. Siapa yang sudah tahu? Yang belum? Belum tahu. Jadi apa tuh keyakinan kelas? Ada yang bisa bantu jelaskan? Belum ya, Ibu jelaskan kembali ya. Jadi keyakinan kelas itu nanti akan jadi pedoman kita untuk berperilaku dan melakukan aktivitas di kelas. Biasanya kan di sekolah kita ada yang namanya peraturan dan tata tertib kan? Iya. Tahu aturan dan tata tertib sekolah kita? Yang kalian ingat apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Dilarang meminum minuman keras. Apa lagi? Dilarang merokok. Oke, apa lagi? Kalau terlambat boleh? Terlambat boleh? Oke.
Tidak. Nah, keyakinan kelas ini dia sebenarnya hampir sama dengan peraturan. Hanya nanti ibu akan meminta pendapat kalian. Kalian menuliskan di sini pendapat kalian. Kira-kira apa sih yang perlu kita yakini di kelas berapa ini? Kelas 8C ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas dia itu menggunakan kalimat positif. Jadi kalau contohnya tadi apa? Kalau peraturan apa? Yang tadi kamu sebutkan, dilarang apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalimat positif atau negatif? Hah? Negatif kan? Karena ada kata dilarang. Jadi kalimat positifnya apa? Oke, membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Jadi yang lain sudah paham? Oke, silakan. Ini kalian tuliskan masing-masing pendapat kalian tentang apa sih pendapat kalian, keyakinan kelas. Satu ya, satu kertas, satu keyakinan kelas. Mengerti? Oh, enggak mau warna pink ya? Warna hijau. Siapa lagi yang belum dapat? Sudah? Yang positif apa yang negatif? Yang positif kan keyakinan kelas. Mana? Mana kamu punya? Oke, kalau ada pendapat besar boleh minta lagi ya. Saya tulis dengan besar. Karena nanti bisa di sini. Ya, nanti tulis dengan lebih besar. Contoh lagi pendapatnya siapa? Esri, misalnya membuang sampah pada tempatnya kan? Nah, ini kan tadi peraturannya dilarang membuang sampah sembarangan tempat. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ini kalimat negatif. Kalau positif, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Oke. Contoh lain apa? Peraturan yang selama ini dilarang terlambat toh? Nah, kalau kalimat positifnya apa? Iya, datang tepat waktu. Bagus. Enggak, hanya positifnya saja. Keyakinan kelas. Apalagi misalnya dilarang membuli teman. Berarti harus menghargai teman, saling menghargai. Oke, silakan. Boleh. Jadi kita siapa yang sudah? Angkat tangan. Oke, Syawal, maju, tempelkan di sini. Bacakan dulu ke teman-temanmu. Bacakan dulu. Menjaga kebersihan kelas. Oke, sepakat ini? Oke, silakan tempel. Menjaga kebersihan kelas. Tempel. Oke, tepuk tangan dulu untuk Syawal. Silakan duduk Syawal. Siapa lagi yang sudah selesai? Oke, maju. Tempelkan nah. Bacakan dulu ke teman-temanmu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat? Mengerjakan tugas tepat waktu ya? Oke, silakan tempel. Silakan maju. Berkata yang jujur. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, berkata yang jujur. Siapa lagi yang sudah selesai? Oke, Aswar. Berkata yang jujur. Oke. Apa? Oke, saling tolong menolong. Sepakat? Oke, kunci. Maksudnya tidak boleh guru sudah bisa. Iya, menghargai sesama. Kata tidak kan? Iya. Oke. Nanti kalau yang sama kita ganti ya. Kalau ada yang sama kita apa kamu? Menghargai sesama teman. Oh iya, belum. Oke, boleh berkata sopan. Oke, lain semua.
Baik, kalian tadi sudah mengemukakan pendapat kalian tentang apa-apa yang perlu kita jadikan keyakinan kelas untuk kelas 8C. Oke. Jadi mulai dari ada yang menjaga kebersihan, mengerjakan tugas tepat waktu, berkata yang jujur, saling tolong menolong sesama teman, berkata yang sopan, menghargai sesama teman, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Apalagi ini selalu berbuat adil, saling membantu sesama teman, kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi setelah ini semua kita rumuskan di sini, ini kan adalah pendapat kalian semua kan? Kalian sendiri yang menuliskan, berarti setelah itu ini akan menjadi pedoman kalian bertingkah laku di kelas ini. Jadi kalian harus mengikuti apa yang menjadi keyakinan kalian bersama. Sepakat? Siap? Siap. Kasih besar suara, siap? Siap. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, nanti ini ditempel di sudut sana. Jadi setiap kalian masuk kelas, kalian akan melihat ketika muncul perilaku-perilaku kalian yang tidak menghargai teman, kalian akan ingat, oh, saya melanggar keyakinan kelas saya, toh? Atau ketika kalian membuang sampah sembarangan tempat, kalian akan ingat bahwa, oh, saya melanggar keyakinan kelas saya untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Oke? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan kita pindahkan, ditempel di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safira dari SMP Negeri 1 Kulisusu Utara. Setelah kami membuat keyakinan kelas, kami bisa membedakan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas biasanya berupa kalimat negatif. Contohnya seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Sedangkan keyakinan kelas berupa kalimat positif. Contohnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Dan keyakinan kelas mudah kami terapkan karena keyakinan kelas dibuat oleh kami sendiri, sedangkan peraturan kelas dibuat oleh pihak sekolah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa SMP Negeri 1 Kulisusu Utara. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya, akhirnya saya tahu apa itu keyakinan kelas, dan saya bisa membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat positif. Dan menurut saya, keyakinan kelas lebih baik daripada peraturan kelas, karena keyakinan kelas adalah pendapat dari kami sendiri, dan kami lebih bersemangat untuk melaksanakannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala SMP Negeri 1 Kulisusu Utara, mendukung penuh program pendidikan guru penggerak. Dengan adanya sosialisasi yang saat ini dilakukan oleh salah seorang rekan kami yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak, bisa memberikan pemahaman kepada semua warga sekolah tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan mengenai penggunaan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan pembelajaran yang dialami oleh para peserta didik. Semoga sekolah kami bisa termotivasi untuk menumbuhkan hal-hal baik, untuk menumbuhkan budaya positif, yang mana nantinya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Imelda Sabri, salah seorang guru di SMP Negeri 1 Kulisusu Utara. Alhamdulillah tadi telah dilaksanakan aksi nyata yang dilakukan oleh salah satu calon guru penggerak di sekolah kami, di mana beliau tadi membawakan materi tentang budaya positif di sekolah. Menurut saya sebagai seorang guru, materi tersebut sangat bermanfaat bagi kami karena ada beberapa materi penting, atau ada beberapa poin penting. Salah satunya tadi, ada tentang kenapa sih siswa itu, bisa melakukan pelanggaran. Ternyata dalam belajar siswa itu memiliki beberapa kebutuhan dasar, sehingga jika salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka siswa akan cenderung melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Berikutnya ada tentang bagaimana cara kita atau cara yang tepat kita sebagai seorang guru melakukan atau menanggapi siswa yang bermasalah tadi. Ternyata ada yang namanya segitiga restitusi. Di situ ada 3 tahapan, di mana ternyata saya sudah melakukan tahapan tersebut, tetapi urutannya yang salah sehingga setelah saya mengetahui tahapan yang benar untuk melakukan atau untuk menghadapi siswa yang bermasalah, semoga saya ke depannya saya bisa melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan urutan yang benar sehingga tercipta budaya positif di sekolah kami, di mana dimulai dari gurunya sebagai seorang atau sebagai salah satu yang menjadi teladan bagi siswanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.